warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatur Rahmadani dengan NIM 190155201060. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan Pak Wiwin sebagai dosen pengampung. Pertanyaan pertama ialah definisi ZEE. ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Nah, untuk pertanyaan kedua ialah gambar pembagian wilayah Indonesia berdasarkan zona yang berhubungan dengan ZEE. Mari kita lihat gambar berikut ini. Pada gambar ini dapat kita lihat yaitu laut teritorial, itu 12 mil laut kedalaman penuh negara pantai. Zona ekonomi eksklusif 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis. Laut lepas atau laut bebas, yaitu eksploitasi diatur oleh badan otoritas internasional. Di pertanyaan ketiga, apa keuntungan, kerugian, kewajiban, dan hak negara yang memiliki ZEE? Keuntungan dan haknya ialah pertama, negara berhak memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalam zona tersebut. Kedua, negara pantai bisa mengelola dan mengembangkan seluruh sumber daya yang terdapat dalam zona tersebut, baik di dasar laut maupun di bawah perairan. Ketiga, agar negara asing atau negara lain tidak memanfaatkan atau mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Keempat, negara pantai berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi, atau melakukan penanaman kabel dan pipa pada wilayah tersebut. Kerugiannya ialah sulitnya pengamanan garis batas negara karena terlalu luas dan semua berupa lautan luas. Selain itu, penyelisihan dengan negara lain karena laut bebas dan zona ekonomi eksklusif. Kewajibannya ialah negara pantai berkewajiban untuk memberikan akses kepada negara lain, khususnya negara tetangga dan negara yang tanpa laut atau landlocked status, terhadap surplus hasil tangkapan yang diizinkan. Pertanyaan keempat, apakah Kepri termasuk kawasan strategis ekonomi? Jawabannya ialah iya, karena kawasan strategis ekonomi nasional adalah kawasan yang tata ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat besar secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi sosial budaya, dan lingkungan, sumber alam dan teknologi yang tinggi. Salah satu wilayah di Kepri yang termasuk kawasan strategis ekonomi adalah Kota Batam. Soal yang kelima, carilah video paparan tentang pembagian zona wilayah Indonesia dan review intisari dari video tersebut. Nah, untuk video kelima, mari kita lihat video berikut ini. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang hidup berdampingan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Di batas laut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Filipina, India, Republik Palau, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan di batas darat berbatasan dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan juga Malaysia. Perbatasan adalah manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Untuk menjaga kedaulatan bangsa, batas negara ini pun diatur secara hukum. Ya, dasar hukumnya ya tetap ya Undang-Undang nomor 43 ya.
tahun 2008 tentang wilayah negara itu. Itu undang-undang yang khusus mengatur pengelolaan perbatasan negara. Saya melihat itu suatu semangat reformasi. Nah, ada sebelumnya tradisi kebijakan ad hoc, ya kan, masih tim itu. Tapi itulah yang ingin di pemerintah ingin melakukan koreksi secara prinsipil gitu, supaya pengelolaan perbatasan ini bisa dilakukan dengan cara sistemik, kemudian komprehensif, kemudian terintegratif, ya kan, kemudian akuntabel. Prosesnya harus akuntabel. Batas negara tidak hanya tentang daerah yuridis dua negara, tapi juga keamanan, kedaulatan, serta ekonomi nasional negara. Karenanya perbatasan harus dikelola secara komprehensif dan tidak parsial. Badan Nasional Pengelola Perbatasan pun dibentuk untuk menata dan mengembangkan kawasan perbatasan. Ada kementerian sektor-sektor itu saling berkoordinasi mereka, ya kan, saling berkoordinasi selama ini untuk mengelola perbatasan negara itu, baik dalam aspek batas negara maupun dalam aspek pembangunan kawasan ekonomi itu, ya. Urusan luar negeri yang diemban oleh Kemlu, diplomasi, perundingan, itu Kemlu memang itu otoritas dia kan, mewakili pemerintahan, ya, mewakili presiden gitu kan. Kemudian ke pemerintahan dalam negeri itu Depdagri dulu. Sekarang kan Kemendagri, ya, misalnya administrasi wilayah dan sebagainya itu kan. Kemudian urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan. Itu yang diemban Kemhan. Jadi 3 urusan inti pemerintahan ini sangat mendominir kebijakan pengelolaan perbatasan negara dalam tradisi ad hoc. Nah, Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara ini, ya kan, yang diterbitkan pada tahun 2008 itu, ya kan, ingin memperbaiki, menyempurnakan, mengoreksi hal yang supaya semua itu terselenggara secara terpadu, terintegratif, komprehensif, tidak parsial gitu. Nah, itu prinsipnya itu. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan menjadi prioritas Presiden Joko Widodo, sesuai dengan nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Kini, perbatasan di 7 lokasi prioritas mulai tersentuh pembangunan. Salah satunya di Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Infrastruktur megah dengan konsep rumah panjang khas suku Dayak menjadi pintu gerbang perbatasan Indonesia dengan Kampung Biawak, negeri Sarawak, Malaysia. Kemarin saya meresmikan pos lintas batas di Badau. Sebelumnya saya telah meresmikan 3 bulan yang lalu di Entikong. Pada hari ini kita resmikan lagi pos lintas batas negara di Aruk, Kabupaten Sambas. 3 pos lintas batas negara kita bangun dengan sebuah desain yang megah, semuanya berada di Kalimantan Barat. Nah, dari video tadi kita mendapat intisarinya, yaitu Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara tetangga. Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, baik batas laut maupun batas darat. Di batas laut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia, Filipina, India, Singapura, Vietnam, Republik Palau, dan Thailand. Sedangkan batas darat berbatasan langsung dengan Timor Leste, Papua Nugini, Malaysia. Batas negara tidak hanya dengan yubiris antara 2 negara, tetapi juga keamanan, kedaulatan, serta ekonomi nasional negara. Karena perbatasan harus dikelola secara komprehensif dan tidak parsial. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.